Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Ramadhani dengan NIM A1A121047 dari kelas A, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas materi ekonomi tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, akan ada materi apa aja sih yang akan kita bahas? Kita lanjut aja ya. Jadi di video kali ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ilmu ekonomi, yang kedua motif prinsip tindakan ekonomi, yang ketiga yaitu masalah utama ekonomi, dan yang terakhir yaitu macam-macam kebutuhan. Kita langsung bahas aja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu ilmu ekonomi. Nah, jadi, tahu nggak sih apa itu ekonomi? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi. Nah, oikonomi berasal dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Ekonomi mempunyai 2 arti, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Ekonomi dalam arti sempit disebut sebagai aturan rumah tangga, sedangkan ekonomi dalam arti luas berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita perlu mempelajari ekonomi? Tujuan mempelajari ilmu ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, kita lanjut pada motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Apa sih itu motif? Motif adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Motif ekonomi terdiri dari ingin memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, dan lain-lain. Sedangkan motif dan ekonomi yaitu motif yang dilandaskan keputusan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua yaitu prinsip. Prinsip adalah dasar atau asas seseorang melakukan tindakan. Prinsip ekonomi berbunyi memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan mengorbankan sekecil-kecilnya. Yang terakhir yaitu tindakan. Tindakan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang. Nah, selanjutnya yaitu masalah utama ekonomi. Kelangkaan atau kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Penyebab kelangkaan yaitu yang pertama keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan, yang kedua kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia, yang ketiga keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya, yang keempat yaitu pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima yaitu bencana alam, yang keenam yaitu pemberdayaan letak geografis, yang ketujuh kemampuan produksi rendah, dan yang terakhir perkembangan teknologi berjalan lambat. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu membuat skala prioritas kebutuhan,
Yang kedua yaitu menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat memanfaatkan kemajuan sosial. Yang kelima memanfaatkan bahan substitusi. Dan yang terakhir yaitu mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, bagaimana sih menyusun skala prioritas kebutuhan? Urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Berikut cara membuat skala prioritas. Yang pertama, menulis semua kebutuhan. Yang kedua, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang ketiga, membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Yang keempat, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Dan yang terakhir, yaitu memenuhi kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Nah, agar bisa menyusun berbagai macam kebutuhan kita yang banyak itu, kita harus bisa membagi-bagi atau mengelompokkan kebutuhan yang mana yang paling penting sampai yang tidak penting. Nah, jadi macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa sih itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan utama atau kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya yaitu peralatan elektronik seperti gadget, televisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya kepemilikan barang-barang mewah. Contohnya jet pribadi, villa mewah, koleksi mobil sport, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, hanya dapat dirasakan manfaatnya seperti ibadah, liburan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan orang lain. Contohnya, stetoskop dibutuhkan oleh dokter. Sedangkan kebutuhan sosial merupakan kebutuhan bersama yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, seperti puskesmas, jalan raya, dan sekolah. Baik, itulah tadi materi konsep ilmu ekonomi. Sekian dan terima kasih.